sehingga mendapatkan pujian dari para malaikat. Lalu ketika mendapatkan pujian, Nabi Ibrahim mengatakan begini. Ketika itu belum punya anak ya. Iya. Jangankan ini, kalau seandainya Allah merintahkan aku mengorbankan anakku, katanya gitu, pasti akan aku lakukan. Yeah. Nah, ini jadi awal muasalnya nih, gitu kan. Yeah. Yang patungan ini berdasarkan hadis Rasulullah sih. Jadi setiap tahun itu Rasulullah kurban 2 domba yang besar. Satu domba diniatkan untuk beliau dan keluarganya. Satu domba lagi diniatkan buat umat Rasulullah yang belum bisa untuk berkurban. Ini dijadikan dalil. Berarti boleh dong satu korban itu buat jamak gitu. Nah, gitu. Ya kan, ini kan umat Rasulullah banyak. Rasulullah setiap tahun berkurban satu domba diniatkan buat umat Rasulullah siapa saja yang belum sempat untuk melaksanakan kurban. Ya, baik bagi ayah bunda yang ingin berkurban di CMS, masih terbuka peluangnya bahkan sampai dengan H-1 ya. Luar biasa, H-1 ayah bunda. H-1. Iya. Dan juga punya kesempatan nanti yang berkurban boleh ikut sholat Id di sini. Kemudian setelah itu menyaksikan hewan kurbannya disembelih. Nah, nanti insya Allah di bagian akhir ditampilkan flyernya nanti ya. Termasuk ada grade dombanya grade A, B, C. Kemudian ada sapi grade A dan B. Termasuk nomor rekeningnya kemana dan nomor WhatsApp sebagai konfirmasi sudah melakukan transfer dan pendaftaran. Tertera di flyer nanti. Oke, jadi itu ya. Kita sangat merekomendasikan buat ayah bunda itu melaksanakan kurbannya di tahun ini itu di Insan Magnet School. Ya, biar bisa merasakan lebaran juga bareng sama anandanya di sini. Betul. Sebagai informasi tambahan, tahun lalu itu kita membagikan domba itu sebanyak 26 ekor. Masya Allah. Kemudian sapi 4 ekor. Masya Allah. Kalau bisa tahun ini segitu juga gitu ya. Kalau bisa lebih dari itu ya. Lebih dari itu. Saat ini baru ada 8 domba dan 2 ekor sapi. Nah, ini terbuka peluang bagi ayah bunda untuk berkurban di CMS gitu. Ayo, mari kita beribadah bersama-sama. Ya, Ahlussunnah wal Jamaah. Sesuatu yang berjamaah insya Allah lebih baik. Amin. Bersama-sama gitu ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ruang BK, bicara kebaikan bareng sama saya Valdo, dan di sebelah saya sudah ada Pak Wildan. Tepuk tangan dong untuk Pak Wildan, Masya Allah. Pak Wildan ini sekarang sebagai kepala asrama, betul ya Pak ya? Dan lagi diamanahi untuk menjadi ketua panitia kurban. Karena memang sebentar lagi kita mau melaksanakan kurban di Insan Magnet School. Dan yang alhamdulillah dari tahun ke tahun selalu ramai ya Pak ya? Alhamdulillah. Ya, selalu banyak hewan-hewan kurban yang disembelih di sini Pak ya? Iya, betul. Alhamdulillah. Nah, tahun ini kita juga akan kembali mengadakan kurban di Insan Magnet School. Tapi sebelum kita bicara soal kurban di sini Pak, mungkin kita akan banyak ngobrol dulu nih Pak tentang esensi dari ibadah kurban sendiri sih Pak dalam agama Islam. Ini kenapa sih Pak? Ini jadi ibadah yang momennya itu besar gitu Pak, Idul Adha ini. Kenapa Pak esensinya Pak? Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, Kang Valdo, sebelum kita berbicara lebih banyak tentang kurban di CMS, tadi ditanyakan esensi makna dari pelaksanaan kurban itu sendiri. Kurban dalam agama Islam itu kalau boleh dibilang satu perayaan yang mungkin bisa dikatakan lebih besar dari Idul Fitri. Ya. Kita kan mengenal dua Id ya, Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau Idul Fitri kan terkait dengan Ramadan, kemudian
1 Syawal. Nah, kalau kurban Idul Adha ini berkaitan dengan ibadah yang lebih besar. Dalam artian begini, ibadah ini sudah dilaksanakan, dijalankan, dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Jadi semua ibadah haji ya, rukun Islam kelima haji, itu rangkaiannya adalah diambil dari perjalanan hidup kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita runut dari awal ketika beliau dilahirkan, ya, menghadapi sebuah tantangan kan ya, dari raja yang zalim ketika itu, Raja Namrud, laknatullah, ya kan. Bayangkan ketika itu Raja Namrud, setiap bayi laki-laki yang lahir itu dibunuh, karena dia dengar istilahnya apa ya, penasihat agama dulu ada tuh, masa agamanya Namrud, nanti kamu akan dijatuhkan kekuasaanmu oleh seorang laki-laki. Makanya kemudian keluar tuh perintah kebijakan, bunuh semua bayi laki-laki, dan qadarullah Allah selamatkan, ya kan, di dalam gua. Dan perjalanan spiritual Nabi Ibrahim itu mencari sosok zat Sang Maha Pencipta kan. Berdasarkan itu kan runutannya ya. Beliau ketika keluar dari gua dilihat pas ketika itu siang hari. Oh, lihat ada matahari gitu kan. Oh, ini Tuhannya dia. Enggak tahu ketika suatu tenggelam ternyata bukan. Lihat bulan, cahayanya yang indah cantik, ternyata bukan. Bintang-bintang yang gemerlap, ternyata bukan juga. Sampai pada satu keyakinan Allah adalah pencipta semua matahari, bulan, bintang dan seterusnya. Sampai pada suatu ketika beliau itu mendapatkan gelar Khalilullah, kekasihnya Allah. Sehingga dan juga beliau ini punya kebiasaan berkurban setiap tahun itu. Ya, 1000 ekor domba, 1000 ekor sapi dan unta juga gitu kan disembelih. Sehingga mendapatkan pujiannya dari para malaikat. Lalu ketika mendapat pujian, Nabi Ibrahim mengatakan begini. Ketika itu belum punya anak ya. Jangankan ini, kalau seandainya Allah merintahkan aku mengorbankan anakku, katanya begitu, pasti akan aku lakukan. Nah, ini jadi awal muasalnya nih gitu kan. Lama puluhan tahun kemudian Allah memberikan menganugerahkan anak. Bayangkan puluhan tahun gak punya anak, dikasih anak, itu sayang-sayangnya sama anak. Iya pasti. Nah, kan tahu-tahu ketika sudah diuji nih, Allah ingin menguji, benar nggak ucapan Nabi Ibrahim beberapa tahun silam, ya? Masih ingat gak dia gitu kan? Begitu lahir disuruh ditempatkan di tempat yang gersang, ya di Mekah saat ini tuh kan. Maka Nabi Ibrahim ikuti, ya, karena ini perintah Allah, dia ikuti. Kemudian berapa belas tahun kemudian ketika Nabi Ismail, anak beliau sudah mendekati usia remaja, 12-13 tahun lah kira-kira seperti itu kan. Datang berkunjunglah seorang ayah kan, lahir disuruh ditempatkan di Mekah yang gersang ketika itu. Kemudian kerinduan seorang ayah pada anak. Kemudian dia datang, baru berapa hari ketemu ada perintah untuk menyembelih anaknya gitu kan. Nah, di sini kemudian terlihat nampak bagaimana kebesaran jiwa seorang Nabi Ibrahim alaihissalam. Diuji ya di situ. Diuji di situ. Tapi tidak serta-merta. Nabi Ibrahim 3 kali mimpinya itu. Malam pertama mimpi, ini nggak mungkin lah kayaknya. Nggak mungkin kayaknya. Kecapean doang nih. Kayaknya dari setan gitu kan. Itu 8 Zulhijjah. Mimpinya itu ya. 8 Zulhijjah. Makanya itu disebut tarwiyah kalau saya tidak salah ya. Malam berikutnya tanggal 9 Zulhijjah mimpi lagi. Masa sih Allah menyuruh saya itu menyembelih anak saya gitu kan. Belum yakin. Akhirnya malam ketiga, malam tanggal 10 Zulhijjah, beliau yakin bahwasanya ini mimpi dari Allah SWT. Makanya Arafah, pengetahuan. Jadi yakin. Beliau tahu bahwasanya ini perintah dari Allah. Tapi nggak langsung. Sebagai seorang ayah yang bijaksana, dia ini contoh
seorang ayah yang bijaksana, yang kedua seorang anak yang soleh, dipanggil Nabi Ismail. Di dalam ini terekam dalam surat As-Saffat. Ya. Falamma balagha ma'u sa'ya. Ketika Nabi Ismail sudah mencapai usia dewasa, qala ya bunayya, maka Nabi Ibrahim berkata, wahai anakku, inni ara fil manam, aku bermimpi anni adzbahuka. Aku diperintahkan untuk menyembelih engkau. Fanzur madza tara. Maka Nabi Ibrahim juga ingin mengetahui sejauh mana kedewasaan seorang Ismail. Iya. Menurut pendapatmu bagaimana wahai anakku Ismail perintah ini? Maka qadarullah, karena Nabi Ismail dididik dengan didikan yang baik, dengan keimanan yang penuh, ya kan? Orang tuanya soleh-solehah, Nabi Ibrahim dan Siti Hajar. Seorang jawaban Ansor, perhatikan. Kata beliau, if'al ma tu'mar. Wahai ayah, laksanakan yang diperintahkan pada engkau. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Kamu insya Allah akan mendapati aku termasuk dari orang-orang bersabar, karena ini perintah Allah. Gitu. Nah, ini kedewasaan jawaban seorang anak yang masih remaja itu kan, dididikan di bawah didikan dengan keimanan yang baik dan benar. Nah, ini peristiwa besar kan, ketika mereka sedang berjalan menuju tempat penyembelihan, Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam dan ibunda beliau Siti Hajar alaihissalam itu enggak terlepas dari godaan iblis, digoda tuh. Nah, maka ini menjadi apa namanya? Kalau itu pergi ke Jumrah Aqobah ya, berarti jalan perjalanan itu ya, di Jumrah Aqobah. Digoda, pertama yang digoda adalah Siti Hajar. Kamu nggak tega apa? Itu anak kamu. Ya, anak kamu. Kan? Maka Siti Hajar karena imannya kuat, dia enyah kamu iblis, dilempar sama. Makanya ada jumroh. Lempar jumroh. Jumroh itu, ya kan? Yang kedua, anaknya Ismail nggak mempan ibunya, anaknya digoda. Ismail sama juga teguh. Ya, akhirnya dilempar juga tuh jumroh kedua. Yang terakhir Nabi Ibrahim. Ibrahim, kamu nggak sayang anak yang kamu tunggu-tunggu sekian puluh tahun lamanya. Kemudian ketika menggoda Ibrahim nggak mempan juga. Akhirnya Nabi Ibrahim juga melakukan yang sama, dilempar iblis. Makanya di ibadah haji ada melempar jumroh. Ya Allah merajimi syaitan itu ya. Betul. Jadi mengingatkan Siti Hajar, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim ini melempar di 3 jumroh tadi kan. Jumroh sugro, jumroh wusta, jumroh Aqobah. Itu tadi. Itulah rangkaian ibadah haji. Sehingga ketika sudah sampai diletakkan di tempat penyembelihan, begitu golok Nabi Ibrahim menyentuh leher Nabi Ismail ini enggak tumpul, padahal sudah diasah, tumpul. Akhirnya datanglah Allah perintahkan malaikat Jibril alaihissalam membawa gibas dari surga sebagai penggantinya Nabi Ismail. Maka inilah pelajaran besar, sehingga Idul Kurban itu mestinya lebih dirayakan lebih besar lagi karena pembelajaran yang sangat bagus, yang indah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Tentang bagaimana cara kita belajar tentang ikhlas, percaya, gitu kan, pada perintah-perintah Allah. Terus bahwa segala satu ucapan janji kita akan perlu ditagih. ada pembuktian. Nah, ditagih itu tadi ya. Seperti Nabi Ibrahim tadi kan. Iya. Jatuhnya itu kayak seperti nazar ya Pak, jatuhnya. Iya, betul. Mirip-mirip kayak gitu ya Pak ya. Nah Pak, ini kan memang sesuatu yang luar biasa penting ya Pak ya. Untuk anak muda juga harus paham Pak, bahwa makna berkurban ini tuh memang harus bukan cuma sekedar makan daging bareng-bareng doang nih Pak. Nah, kalau untuk di anak-anak kita nih Pak, di CMS dari SMP sampai jenjang SMA nih Pak, bagaimana cara supaya kita bisa menanamkan bahwa ini ibadah kurban ini bukan cuma sekedar sholat Idul Adha aja, potong kurban terus makan-makan gitu. Nah, apa nih Pak, supaya kita bisa menanamkan makna tadi Pak ke mereka gitu. Betul. Tentu saja di ICMS kurban itu bukan hanya sekedar melaksanakan kegiatan hari raya saja, memperingati, tetapi kita masukkan unsur-unsur pembelajaran di dalamnya, terutama kaitannya dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam. Kan itu ada materi ya, rukun Islam yang kelima, haji dan berkurban. Nah, kurban ini kan kaum muslimin yang belum dimampukan untuk berangkat
naik haji ke tanah Ibadah suci, maka ini sebagai badal ya. ya boleh dikatakan pengganti lah gitu ya. Bagi yang berhaji, mereka di Padang Arafah wukuf ya, berdiam sejenak di Arafah. Bagi yang belum mendapatkan kesempatan, inilah dia melaksanakan kurban, akan mendapatkan sama juga pahalanya dengan orang yang wukuf di Arafah, seperti itu kan, keutamaannya gitu. Sehingga kita menghimbau kepada orang tua siswa gitu, untuk bisa melaksanakan ibadah kurbannya di CMS. Karena nanti gini, ketika orang tua itu berkurban di sini, maka anaknya siswa CMS itu akan menjadi saksi tuh ya di sebelah ketika penyembelihan, kemudian merasakan langsung bagaimana kurban ya, berkurban. Yang diajarkan Rasul kan begitu kan, yang pekurbannya itu berdiri di samping, kalau misalnya dia nggak bisa nyembelih, berdiri di samping hewan kurbannya agar menjadi saksi. Dan kurban nanti menjadi saksi di hari akhirat nanti, akan menjadi tunggangannya nanti di hari akhirat. Itu yang pertama, agar merasakan langsung. Yang kedua, kita libatkan dalam kepanitiaan gitu. Iya, ada yang nanti bagian motong-motong daging, caca tulang, nimbangin, sebagai amil lah ya, terlibat. Betul, terlibat. Nanti ada yang bantuin nyisitin kulit. Termasuk bagi-bagi ke warga-warga, Pak. Iya, distribusi ke warga-warga itu nanti dari siswa. Jadi langsung terjun, langsung terlibat langsung. Jadi merasakan, oh seperti ini toh, gitu. Suasana dan nuansa kita berkurban. Jadi dia merasakan betul gitu. Ada perasaan nanti, aku terlibat nih dalam kepanitiaan kurban. Nah, itu yang nanti menjadi ingatan yang akan panjang di masa yang akan datang seperti itu. Saya pernah mengatakan juga waktu itu, Pak, saya bilang di sebuah forum seminar gitu, Pak, workshop gitu, saya pernah bilang bahwa ibadah berkurban ini tuh buat saya pribadi, Pak ya, kalau pengalaman saya itu kayak jadi salah satu momen dimana kita tuh ngerasa sebagai hamba yang utuh. Karena kita tuh kayak sedang mempersembahkan persembahan gitu loh, Pak. Ya, betul. Kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya mungkin kalau dulu saya kayak pernah nonton film gitu kan, ada umat yang memberikan persembahan kepada para dewa ya gitu kan. Betul. Nah, ini tuh ya, saya menganggap diri situ kayak ketika kita sedang berkurban tuh kayak ya Allah, ini persembahan terbaikku untukmu gitu. Jadi makna itu sih yang saya dapat sebagai seorang hamba ya, Pak ya, ketika berkurban. Nah, anak-anak nih, Pak, emang sejak umur berapa sih, Pak, kita tuh memang siap untuk berkurban, Pak, sebenarnya? Ada batas minimum nggak, Pak, sebenarnya, Pak? Kalau secara spesifik memang tidak ada, tetapi secara umum keumuman perintah agama, mukallaf itu kan baligh. Iya. Seseorang dibebankan syariat agama ketika sudah mencapai usia baligh. Baru di situ dihitung pahala dan dosa. Gitu. Selama seseorang belum mencapai usia baligh, maka belum terbebani baginya termasuk kurban ini gitu. Akan tetapi kalau ada misalnya orang tua yang punya kelebihan harta gitu ya, dia sudah berkurban untuk dirinya sendiri, untuk istrinya, untuk suaminya, maka kalau dia mau berkurban atas nama anak-anak yang belum balik itu nggak apa-apa. Ya. Itu lebih bagus, artinya pembelajaran juga bagi anaknya. Dianjurkan memang ketika sudah mukallaf tadi. Mukallaf, sudah balik. Ya. Oke. Nah, yang menarik tuh sekarang tuh di era digital sekarang nih, Pak, ada skema kurban online nih. Ini yang ini gimana, Pak? Kurban online, apa sapinya di-download di Play Store gitu kan. Terus masak-masaknya di Cooking Mama, aplikasi game gitu. Gimana nih, Pak, kurban online, Pak? Nah, kalau kurban online dilihat dulu juga kan, karena kan ada fatwa ulama tuh ya, kalau tidak salah, asal dipercaya, terpercaya itu boleh. Karena begini, yang namanya online itu kan saling tidak mengetahui ya, sedangkan dalam konteks fikih itu yang namanya akad itu harus dilakukan secara offline. Ya. Terjadi ijab dan qabulnya. Nah, tinggal kemudian
sekarang ini ketika kita tarik ke masa sekarang yang online, itu yang pekurban harus memastikan dia percaya nggak kepada lembaganya. Dia perlu menanyakan itu misalnya. Dia mengecek itu. Oh, ada izin resmi dari, dalam hal ini kan kalau lembaga yang diberikan wewenang izin itu harus ada izin dari Kementerian Agama. Iya. Kemudian dari sertifikasi halal, bahwasanya proses yang dilakukan itu sesuai dengan syariat, gitu kan. Jadi tinggal minta aja gitu kan. Ada nggak sertifikat halalnya? Ada nggak surat izin resmi? Kalau ada, yakin ya sudah, nggak apa-apa itu. Jadi kalau yang saya tahu ada satu lembaga zakat itu sudah dibikinkan websitenya, tinggal daftar, klik online, kemudian nanti ada pernyataan tuh misalnya bersedia hewan kurbannya dikirimkan ke wilayah-wilayah tertentu gitu kan. Nah nanti sebagai bentuk pelaporannya nanti panitia atau lembaga tadi mengirimkan foto dan sertifikat kepada pekurban tadi gitu kan. Jadi ketika disembelih itu si hewan korbannya difoto, ada namanya ya, beserta namanya kan sebagai dokumentasi gitu kan. Dokumentasinya dikirim kepada pekurban tadi, pekurban online tadi dengan sertifikatnya. Gitu. Nah, cuman kan masalahnya kan ini Pak, kadang-kadang kita nggak ngelihat si hewan deh Pak. Itu tadi yang saya katakan, sejauh mana pekurban itu harus memastikan lembaga tersebut resmi atau tidak, atau hanya abal-abal gitu. Ya, kalau dia sudah percaya, ya sudah. Berarti kan hadir itu tidak wajib. Jadi ketika pekurban hadir menyaksikan itu tidak wajib. Gitu. Tapi kalau dia bisa, itu lebih bagus gitu. Lebih baik lagi gitu. Oh gitu. Iya. Nah, yang patungan-patungan gitu gimana Pak? Tapi kita nggak tahu nih Pak. Patungan misalnya kan yang boleh dipatungin itu apa sih Pak? Sapi ya, sapi doang ya. Kalau kambing kan satu orang. Kalau iya, jadi ini sebenarnya kalau lebih bagus sih sendiri individu ya, individu. Kalau patungan itu berarti jatuhnya belajar berkurban. Yang patungan ini berdasarkan hadis Rasulullah sih. Jadi setiap tahun itu Rasulullah kurban 2 domba yang besar. 1 domba diniatkan untuk beliau dan keluarganya. 1 domba lagi diniatkan buat umat Rasulullah yang belum bisa untuk berkurban. Ini dijadikan dalil. Berarti boleh dong 1 korban itu buat jamak gitu. Nah, gitu. Ya kan ini kan umat Rasulullah banyak. Rasulullah setiap tahun berkurban 1 domba diniatkan buat umat Rasulullah siapa saja yang belum sempat untuk melaksanakan kurban gitu. Tapi sebagai media pembelajaran atau sebagai media pembelajaran jatuhnya. Pemancing lah ya, mancing gitu. Betul. Gitu ya. Dan saya masih ingat waktu nyantri dulu. Itu kita patungan. Iya, saya juga gitu. Iya kan, satu kelas nih, ada 40 orang, patungan beli domba. Iya. Padahal kalau nggak salah memang secara aturannya memang untuk kalau domba itu 1 Pak ya? 1 orang. 1 orang. Kalau sapi itu maksimal berapa? 4 ya? 7. Oh 7 ya? 7. Sapi 7. Nah kalau sapi saya mungkin masih masuk akal Pak untuk patungan gitu. Iya. Ya udah 7 orang nggak apa-apa gitu kan, sapi. Nah tapi kalau domba, pikir saya kambing, domba kayaknya buat jadi sebagai pembelajaran untuk kurban. Dan motivasi. Sekarang ya, tahun ini saya patungan. Tahun-tahun berikutnya mudah-mudahan 1 ekor gitu. Jadi nggak masalah sebetulnya Pak ya? Nggak masalah. Ya. Fleksibel aja. Cuman yang belum ada kurban pakai selain domba, ayam nggak boleh ayam ya. Kenapa ya Pak ya? Apa karena hewan berkaki 4 kalau tidak salah ya. Kapibara Pak, hewan ternak yang berkaki 4. Yang jamak itu ya unta, sapi, domba. Kerbau. Nah, kerbau itu sebenarnya itu terjadi di Indonesia saja, itu di tempat lain nggak ada. Kerbau itu jadi begini, ketika itu Sunan Bonang ya, di zaman Sunan Bonang di kerajaan Hindu di Jawa Tengah ya. Nah, ini untuk menghindari konflik antara umat Islam dengan kaum Hindu, kan kaum Hindu menganggap sapi. Iya benar. Nah, sehingga beristihad Sunan Bonang, kurbannya pakai kerbau penggantinya gitu. Jadi kan ijtihad ulama Wali Songo waktu itu gitu. Jadi makanya ada kerbau gitu. Padahal kan kerbau itu kan dipakai buat pengembala, membajak sawah.
Cuman secara ini Pak, ini kita bicara soal kerbau tadi Pak ya. Ya. Secara struktur anatomi tubuhnya Pak, kan memang mirip-mirip dengan sapi Pak. Ya. Kaki 4, Ya. dia juga mamalia, Ya. dan dia juga pemakan rumput, Betul, ya kan? betul. Terus memang satu keluarga nggak sih, satu family kan memang mereka kan Pak. Artinya Kalau suatu family bisa nanti tanya ke guru biologi iya, aja. kayaknya iya, iya kan, ya, karena mamalia. mirip-mirip gitu loh Pak, secara anatomi tubuhnya. Dan memang halal dimakan kan ya? Halal dimakan. Berarti memang boleh nggak sih? Boleh, Iya boleh, kan? boleh. Memang boleh kan, cuman Iya, memang karena di negara lain nggak ada kerbau aja kali. Iya, betul. Cuman Ada di Cina kerbau liar, kerbau air. liar ya? Iya juga. Iya, kerbau air. Oh iya oke. Berarti asal mulanya karena ijtihad Wali Songo waktu itu sebetulnya. Betul. Jadi untuk menghindari konflik di bawah nih, kalangan bawah. Kan sekarang di India coba. Ya? Iya sih. Setiap tahun di India itu konfliknya begitu. Ketika Idul Kurban, Tuhan saya itu. umat Hindu nyerang kaum muslimin. Kenapa? Dewanya itu. Dewanya disembelih gitu, nggak terima mereka gitu. Iya. Jadi sebenarnya itu satu solusi untuk menghindari konflik yang Oh besar. bisa ya Indonesia impor kerbau ke sana ya? Iya. Ketika sampai, bukan sapi, ini kerbau. Oke, oke Pak, kita kan sedang membuka ini Pak, membuka donate, ya kan? Atau bagi siapapun buat orang tua yang mau berkurban di CMS, ya kan? betul. Dan ini masih dibuka banget nih. Insya Allah masih dibuka. Kesempatannya masih dibuka banget. Betul. Mungkin boleh nih Pak, dikasih tahu Pak informasinya Pak, buat yang mau kurban, mungkin ada nomor WhatsApp atau menghubungi kemana, ke DM Instagram atau kemana, teknisnya seperti apa, biayanya gimana, nanti dapatnya apa aja mungkin bisa pada sampein Pak. Siapa tahu memang ada yang mau berkurban Pak. Ya baik, bagi ayah bunda yang ingin berkurban di CMS, masih terbuka peluangnya bahkan sampai dengan H-1 ya. Luar biasa, H-1 ayah bunda. Insya Allah, H-1. Iya. Dan juga punya kesempatan nanti yang berkurban boleh ikut sholat id di sini, kemudian setelah itu menyaksikan hewan kurbannya disembelih. Nah nanti insya Allah di bagian akhir ditampilkan flyernya nanti ya, termasuk ada grade dombanya grade A, B, C, kemudian ada sapi grade A dan B. Termasuk nomor rekeningnya kemana dan nomor WhatsApp sebagai konfirmasi sudah melakukan transfer dan pendaftaran. Tertera di flyer nanti. Oke, jadi itu ya, kita sangat merekomendasikan buat ayah bunda itu melaksanakan kurbannya di tahun ini itu di Insan Magnet School. Ya biar bisa merasakan lebaran juga bareng sama anandanya di sini. Betul. Sebagai informasi tambahan, tahun lalu itu kita membagikan domba itu sebanyak 26 ekor. Masya Allah. Kemudian sapi 4 ekor. Masya Allah. Kalau bisa tahun ini segitu juga gitu ya. Kalau bisa lebih dari itu ya. Lebih dari itu. Saat ini baru ada 8 domba dan 2 ekor sapi. Nah ini terbuka peluang bagi ayah bunda untuk berkurban di CMS. Gitu. Ayo mari kita beribadah bersama-sama. Ya, Ahlussunnah wal Jamaah. Sesuatu yang berjamaah insya Allah lebih baik. Amin. Bersama-sama gitu ya kan. Nah, kalau untuk siswa kita Pak, anak-anak kita di sini Pak, ya apa pesan yang ingin Bapak tanamkan kepada siswa-siswa kita tentang makna berbagi di Hari Raya Kurban? Iya, untuk para siswa di CMS satu saja, besarkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kurban ini ada sebagian dari saudara-saudara kita yang tidak setiap hari memakan daging. Bahkan mereka makan daging setahun sekali karena kurban ini saja. Gitu. Nah, oleh sebab itu bersyukurlah bahwa saya hari ini Allah masih menitipkan rezeki kepada orang tua kalian yang berlebih gitu kan. Itu disyukuri sehingga nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan ini terjaga dalam kehidupan kita. Masya Allah. Ya, intinya adalah dengan berbagi tadi kita harus menambah rasa syukur kita. Ya. Bukan berarti jadi kufur malah gitu ya. Harus jangan kufur, bersyukur. Harus bersyukur. Oke, terakhir Pak, dari tadi kita udah banyak ngobrol panjang lebar nih Pak ya. Dari sejarahnya, kegiatannya, nilai apa segala macam. Kalau misalnya kita bisa rangkum dalam satu poin Pak, kira-kira apa satu hal yang paling penting banget Pak dari ibadah kurban ini agar ini bisa jadi makna yang mendalam untuk kita semua Pak? Dari awal
kita tadi membuka perbincangan ini Ya. sampai dengan mungkin terakhir, ada satu poin penting Ya. untuk bermaknai kurban, Ya. bahwa kita harus meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada ruang bagi kita untuk ragu-ragu. Tidak ada ruang bagi diri kita untuk tidak percaya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke, sip. Terima kasih banyak Pak Wildan udah ngobrol bareng sama kita. Semoga jumlah hewan kurban yang bisa kita potong di tahun ini jauh lebih banyak. Amin. Dari tahun sebelumnya. Yang kita bagikan juga penerima manfaatnya juga jauh bertambah bertambah banyak dan bisa merasakan manfaat yang lebih banyak lagi. Betul. Ya, bismillah. Ayo Bunda, sekali lagi saya tekankan, yuk kita kurban bareng-bareng di Insan Cendekia Magnet School bareng sama Anda tercintanya di sini. Terima kasih banyak Pak Wildan. Sama-sama. Sudah ngobrol bareng sama kita, sudah share informasi tentang sejarah kurban ya di sini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sampai berjumpa lagi di Ruang PK episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.